Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh Yono, dan di kesempatan kali ini saya sedang berada di hamparan lahan Desa Kolas Kampung untuk melakukan pengecekan pH. Mengingat banyak tanaman padi di areal sini, terutama di blok sana, yang memang setelah dipupuk mengalami ambles ya. Jadi setelah kita cek pH-nya memang ternyata cukup rendah. Dan seperti apa teknik untuk bisa mengatasinya, ikuti terus video kali ini. Nah, saat ini saya sedang bersama rekan-rekan petani di sini ya. Dan setelah kita cek, kita tadi sudah lakukan cek beberapa titik ya untuk pH tanah yang sudah ada pertanaman ini di angka ini 3,5. Ini memang pH yang sangat-sangat rendah sekali, dan tidak heran kalau setelah dipupuk tanamannya kemudian ambles, pH-nya semakin turun dan tanaman mengalami keracunan Fe dan Al. Kalau misalkan kita cabut ini ya, kita cabut tanamannya, ini akar tidak akan bisa berkembang dengan bagus, pendek biasanya, kemudian juga warna akarnya tidak normal putih. Ini malah justru kecoklatan dan di tingkat parah sudah menghitam dia. Akarnya pendek sekali kan? Ini karena memang dia sudah tidak bisa berkembang karena pH-nya kemana-mana asam begitu. Keadaan ini disebabkan karena faktor daripada pengolahan lahan yang kurang optimal ya. Tanah tidak sempat mengalami kekeringan, sehingga racun-racun yang ada di tanah ini belum menguap begitu. Selalu dikembang air, racunnya tetap ada, ditambah lagi curah hujan yang terus tinggi menambah keasaman tanah, ditambah lagi dengan mungkin pupuk yang kurang berimbang. Di beberapa tempat setelah dipupuk ini tanaman ambles dan memaksa petani harus tanam ulang, semai lagi dan tanam ulang. Dan yang dikhawatirkan nanti setelah tanam ulang, kalau misalkan tanahnya belum diperbaiki, otomatis keadaannya akan tetap sama. Lantas bagaimana untuk bisa mengatasinya? Jadi yang pertama rekan-rekan, sebisa mungkin air di lahan ini dikeringkan. Kita gunakan sistem pengairan berselang atau intermittent. Jadi supaya racun-racun yang ada di tanah ini bisa hilang dulu begitu. Racun yang dimaksud ini adalah ion H+ ya, yang menyebabkan keasaman tanah, kemudian juga ion-ion besi dan juga ion aluminium yang memang bisa membuat tanaman mengalami keracunan. Nah, setelah kering rekan-rekan, untuk memperbaiki pH bisa kita gunakan kapur pertanian ya, bisa menggunakan dolomit juga untuk lahan-lahan yang memang belum ada pertanamannya. Kita tabur ya, disesuaikan dengan berapa pH yang ada di tanah kita. Untuk meningkatkan 1 digit pH dalam luasan 1 hektar itu setidaknya butuh 2 ton. Tetapi supaya lebih efisien mungkin bisa kita kombinasikan dengan pengeringan lahan tadi. Jadi kita tabur dengan kapur pertanian untuk naik pH-nya. Kemudian kita normalkan kondisi tanaman yang stres karena keracunan tadi dengan asam amino supaya dia tidak stres lagi. Dan juga untuk meningkatkan kapasitas tekar katian tanah bisa ditambahkan juga dengan asam humat atau produk-produk yang juga mengandung silika. Mudah-mudahan dengan begitu tanaman kita bisa kembali normal, bisa kembali sehat, dan bisa kita pupuk supaya di fase vegetatifnya pertumbuhannya bisa tetap optimal, yang kemudian menunjang kepada produktivitas. Dan ini sebagian petani sudah menerapkan ya, sudah dikeringkan sebisa mungkin sampai agak retak sedikit. Kalau memungkinkan ya, artinya sumber air sih kalau di musim ini mudah-mudahan masih cukup, jadi bisa kita pompa, kita naikkan.
tidak khawatir dengan rumput. Daripada tanamannya ambles harus tanam ulang dan biaya lagi, lebih baik kita spekulasi dengan mengeringkan lahan, kemudian memberikan kapur pertanian dan asam humat, asam amino, serta produk-produk yang mengandung silika dan juga zinc bisa. Mungkin itu sementara rekan-rekan. Tolong dipastikan sebelum memupuk bisa dicek dulu pH-nya, supaya jangan sampai kita sudah keluar biaya mupuk, tanam dan seterusnya, kita harus menelan pil pahit dengan tanaman yang mepes gitu ya. Nah, ini bersama rekan-rekan petani, kita coba tanya tanggapannya seperti apa. Ya, saat ini saya sedang bersama rekan-rekan petani. Pak, siapa namanya, Pak? Bambang. Pak Bambang. Dan Pak siapa, Pak? Sahrudin. Pak Sahrudin. Ini bagaimana Pak ini, Pak, dengan kondisi yang ada saat ini, Pak? Pusing, petani nggak berani mupuk, Pak. Oh, takut, begitu Pak ya. Takut mati semua tanamannya, yang udah ada mati dipupuk. Nggak tahu solusinya gimana ini, Pak. Ya itu tadi sudah kami sampaikan di video, Pak. Jadi sebisa mungkin untuk jangan dulu dipupuk sebelum tanahnya kembali normal. Kalau masih tanahnya dengan pH yang rendah, dipupuk bukannya subur malah mepes, kan begitu. Hancur. Terus harapannya Pak seperti apa ini, Pak? Harapannya minta bantuan dari pusat, Pak. Tolong diperhatikan petani. Jadi bantuan kapur mungkin, Pak ya? Iya. Harapannya, ya siap. Kalau bantu doa udah banyak, Pak. Gimana Mas Arudin? Embuh lah. Iya, terus syarap yang enak. Iya. Ya mudah-mudahan lah ini Dan ya segera normal. Segera normal. Lahan. Iya. Kalau sudah dikeringkan ya mudah-mudahan lah bisa cepat normal pH-nya, kemudian tanaman bisa kita pupuk dan produksi yang kita harapkan bisa optimal. Maksimal. Ya, mungkin sementara itu dulu rekan-rekan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.